Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Una Azalira dari Program Studi S1 Teknik Informatika dengan NPM 250201094. Pada video ini, saya menjelaskan sekaligus mempraktikkan beberapa materi penting dari pertemuan 9, 10, dan 11 menggunakan MySQL melalui SAMPIPI. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke materinya. Sebelum memulai praktik, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu database yang digunakan pada pertemuan 9 dan 10. Saya menggunakan database toko online yang terdiri dari beberapa tabel. Seluruh materi pada pertemuan 9 dan 10 ini menggunakan database yang sama, sehingga alur pembahasannya lebih mudah dipahami. Sebelum menulis query, saya ingin memperlihatkan struktur database yang akan kita gunakan. Di sini terdapat tabel customer yang berisi data pelanggan, kemudian tabel order yang berisi data transaksi pembelian, lalu tabel produk yang berisi data produk yang dijual, dan ada juga order detail. Karena data yang dipisahkan ke dalam beberapa tabel, maka kita membutuhkan SQL lanjutan agar data tersebut dapat saling berhubungan. Sekarang saya mempunyai sebuah pertanyaan. Misalnya, saya ingin mengetahui nama customer beserta data pesanannya. Apakah cukup mengambil data dari tabel customer saja? Tentu tidak. Karena nama customer pada tabel customer, sedangkan data transaksi pada tabel order. Artinya, kita harus menghubungkan kedua data tersebut. Proses menghubungkan dua tabel atau lebih inilah yang disebut dengan join. Sekarang kita coba. Nah, hasil query sudah muncul. Terlihat bahwa data customer dan data transaksi berhasil digabungkan menjadi satu tampilan. Dengan join, kita tidak perlu menyimpan data yang sama berulang kali pada setiap tabel, sehingga database menjadi lebih rapih dan efisien. Sekarang, misal saya tidak ingin menampilkan seluruh transaksi. Saya hanya ingin melihat transaksi milik customer tertentu saja. Nah, untuk menyaring data sebelum ditampilkan, kita menggunakan klausa where. Where berfungsi untuk memilih data yang memenuhi kondisi tertentu. Mari kita coba. Nah, sekarang hasil yang muncul hanya data yang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jadi, where digunakan untuk memfilter data sebelum diproses lebih lanjut. Setelah kita bisa menampilkan data tertentu, muncul kebutuhan lain. Misalnya, saya ingin mengetahui total seluruh transaksi, atau ingin mengetahui harga rata-rata pada setiap produk. Kalau menghitung satu persatu, itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk itulah SQL menyediakan fungsi agregat. Fungsi agregat digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data secara otomatis. Mari kita coba. Nah, dengan fungsi agregat, kita dapat memperoleh informasi penting tanpa perlu menghitung secara manual. Selanjutnya, saya ingin mengetahui total transaksi setiap customer. Untuk itulah kita menggunakan group by. Group by berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, sehingga fungsi agregat dapat dihitung untuk setiap kelompok. Sekarang kita langsung praktik. Oke, sekarang hasil sudah berbeda. Data tidak lagi
dihitung secara keseluruhan, melainkan dikelompokkan berdasarkan masing-masing customer. Setelah data berhasil dikelompokkan, terkadang kita tidak ingin menambahkan semuanya. Misalnya, saya hanya ingin melihat customer yang total transaksinya lebih dari Rp500.000. Apakah itu bisa menggunakan where? Jawabannya adalah tidak, karena where bekerja sebelum data dikelompokkan. Sedangkan pada kondisi ini, data sudah dikelompokkan menggunakan group by. Oleh karena itu, kita menggunakan having. Nah, sekarang hanya customer yang memenuhi syarat saja yang ditampilkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa having digunakan untuk menyaring hasil setelah proses group by, sedangkan where digunakan untuk menyaring data sebelum proses pengelompokan. Perbedaan ini penting agar kita tidak salah dalam menuliskan query. Sampai di sini kita telah mempelajari beberapa materi dari materi ke-9, yaitu SQL lanjutan. Apa aja sih materinya? Ada join, where, fungsi agregat, group by, dan having. Materi-materi ini merupakan dasar yang sangat penting dalam pengelolaan data karena sering digunakan dalam pembuatan laporan maupun analisis data di berbagai aplikasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berhasil mengambil dan mengolah data menggunakan berbagai query SQL. Namun, semakin kompleks kebutuhan sistem, maka query yang dibutuhkan juga akan semakin panjang. Jika query tersebut harus ditulis berulang kali setiap hari, tentu akan kurang efisien. Selain itu, ketika jumlah data semakin banyak, proses pencarian juga dapat menjadi lebih lambat. Kemudian ada satu masalah lagi, bagaimana jika kita ingin memastikan data yang masuk ke database selalu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nah, untuk mengatasi berbagai kebutuhan tersebut, pada pertemuan ini kita akan pelajari 3 materi penting, yaitu view, index, dan trigger. Semua contoh tetap menggunakan database toko online yang sama sehingga pembahasan tetap saling terkait satu sama lain. Mari kita mulai. Sekarang bayangkan saya memiliki query join yang cukup panjang. Misalnya query tersebut saya gunakan setiap hari untuk melihat laporan transaksi customer. Kalau setiap kali harus mengetik query ulang yang sama, tentu akan merepotkan. Nah, untuk itulah kita menggunakan view. View dapat diibaratkan sebagai tabel virtual yang menyimpan hasil sebuah query. Dengan begitu, kita cukup memanggil nama view tanpa harus menulis ulang query yang panjang. Mari kita coba untuk membuat view. Nah, sekarang hasilnya sama seperti query sebelumnya. Bedanya, kita tidak perlu menulis join yang panjang, cukup memanggil nama view yang telah kita buat. Hal ini membuat penulisan query jadi lebih sederhana dan mudah dipelihara. Selanjutnya, untuk mempercepat proses pencarian, kita menggunakan indeks. Kalau dianalogikan, indeks seperti daftar isi pada sebuah buku. Indeks membantu database menemukan data lebih cepat tanpa harus membaca seluruh isi dalam tabel tersebut. Nah, sekarang indeks sudah berhasil dibuat. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu trigger. Kalau view membantu menyederhanakan query, kalau index membantu mempercepat pencarian, maka trigger membantu database menjalankan satu perintah secara otomatis ketika terjadi sebuah aktivitas.
Nah, ini untuk hasil yang benar ya teman-teman. Sampai di sini kita telah mempelajari 3 materi penting, yaitu view, index, dan trigger. Ketiga fitur ini sangat sering digunakan dalam pengembangan sistem karena dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas data. Pada pertemuan 11, saya menggunakan database Bank DB. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang commit, rollback, dan deadlock. Mari kita langsung masuk ke praktiknya. Commit digunakan ketika seluruh transaksi berhasil dilakukan. Artinya, semua perubahan akan disimpan secara permanen ke dalam database. Mari kita coba. Nah, sekarang perubahan sudah berhasil disimpan. Dengan commit, database memastikan bahwa semua proses dalam transaksi benar-benar tersimpan. Namun, bagaimana jika terjadi kesalahan di tengah transaksi? Apakah uang yang sudah berkurang tetap dibiarkan? Tentu tidak. Dalam kondisi ini kita menggunakan rollback. Selanjutnya kita melakukan deadlock. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan deadlock. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembahasan. Pada video ini, kita telah mempelajari materi pertemuan 9, 10, dan 11. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.